Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai Zoom kita pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa, teman-teman. Kita tarik energi ilahi, kita lakukan nafas syukur dan cinta terlebih dahulu. Saya izin mute all ya, teman-teman ya, biar suaranya nggak bocor. Kita lakukan nafas syukur dan cinta terlebih dahulu. Hmm. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman pikirkan dan rasakan dua hal yang paling membuat teman-teman bersyukur pagi hari ini apa? Rasakan emosi positifnya. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Allah. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, hamba mohon mulai saat ini, apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan, apapun pekerjaan hamba dan apapun yang engkau karuniakan kepada hamba, kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu. Lebih kau cintai dan lebih mencintaimu. Lebih ridho dengan semua ketetapanmu dan engkau lebih ridhoi. Allah. Alhamdulillah. 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 Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Rabbil alamin. Silahkan teman-teman boleh dibuka matanya pelan-pelan. Tadi sudah saya rekod belum ya? Oh nggak ada rekod ya? Oh sudah ya? Nggak apa-apa Bu, Wi. Belum terlambat kok. Ini baru mulai ya teman-teman. Baru aja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, apa nih yang bikin teman-teman pagi hari ini motivasi apa atau apa sih hal yang buat teman-teman hari ini pagi ini mau berkumpul di Zoom? Apa motivasi teman-teman? Coba beritahu saya. Kenapa teman-teman ini kok mau berkumpul di Zoom pagi hari ini? Bisa lewat open mic atau diketik ya, teman-teman silahkan. Silahkan teman-teman. Apa hal yang membuat teman-teman mau berkumpul pagi hari ini? Menjemput rezeki, Masya Allah. Oke, keren. Ingin tahu atau ingin ilmunya? Oke, Bu Ida Hayati. Ibu Ida Hayati ini dari mana, Bu? Bu Diva, Pak Roni, Bu Erma, Bu Wiwi, Bu Mujianti. Pengen kehidupan lebih baik? Oke, Bu Erma. Bu Hanibra, Pak Ian, Bu Dian, Pak Kiswo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingin makmur dunia akhirat. Oke, sip. Mantap. Ya, dunia akhirat. Nah, kan judulnya ini apa? Teman-teman tuh dari Oh, Ibu Hayati istrinya Pak Slamet Wahyudi. Oke. Maaf itu baru masuk. Tadi sinyalnya kurang bersama. Oh, nggak apa-apa, Bu. Ini baru mulai. Baru aja mulai, baru selesai berdoa, Bu Diva. Nggak apa-apa. Oke, jadi judulnya itu kan kehidupan yang stagnan ya. Jadi kehidupan stagnan itu apa sih penyebabnya? Alhamdulillah, makasih Bu. Oke, sama-sama Bu Diva. Jadi kehidupan yang stagnan itu apa sih yang menyebabkan orang kok hidupnya gitu-gitu aja, ya nggak ada kemajuan atau malah bahkan mungkin yang ada malah penurunan. Nah, kita pelajari ya, teman-teman. Kita belajar bersama pagi hari ini. Apakah layar saya kelihatan putih? Kelihatan, teman. Oke, ya seperti ini ya. Hmm, Alhamdulillah. Kelihatan jelas. Di mana sharing saya? Hmm, Bentar ya teman-teman ya. Punya saya kok hilang sharingnya? Saya sharing lagi. Loh, hmm, kok malah gak ada tempat saya. Tadi ada. Oh, ini. Oke, sip. Bentar, geser ya. Hmm, Ya, ini adalah channel YouTube saya, teman-teman.
Cahaya Keberlimpahan. Silahkan teman-teman berkunjung. Jangan lupa untuk like, share, serta komen-komen yang positif ya. Kita niatkan untuk membantu banyak orang agar banyak orang yang hidupnya terangkat untuk lebih bahagia dan lebih mulia. Ya, ini channel YouTube saya. Jadi ini bukan untuk saya sendiri ya. Keberlimpahan itu adalah artinya ya untuk banyak orang, bukan cuma untuk diri saya sendiri. Nah, ini cerita hidup saya sedikit ya, teman-teman. Bentar, ini kok nggak mau ke sini ya? Eh, ini cerita hidup saya di pada bulan November 2016. Jadi saya cerita sejarah dulu ya. Ini adalah masa terindah hidup saya, di mana waktu itu benar-benar saya merasa berada pada titik nol. Alhamdulillah. Jadi titik nol itu kan sebenarnya titik nol itu adalah titik di mana Tuhan itu sedang mengangkat kita. Coba teman-teman perhatikan penggaris ya. Penggaris gini, kalau penggaris itu, misalkan ini nol, terus kemudian ini minusnya, ini plusnya. Ketika kita dalam kondisi nol, ya, ini sebenarnya Tuhan hendak menaikkan kita ke plus. Alhamdulillah 2016 saya mengalaminya. Kemudian saya pun ngomong sama Tuhan gini, ya Allah, kalau aku menemukan solusinya, maka aku akan bagikan ke banyak orang. Alhamdulillah di bulan Desember tahun 2022, saya menemukan pencerahan, teman-teman. eh, dengan melalui perantara Chef. Sebelumnya saya sudah mencari berbagai macam cara, tapi saya belum menemu. Ya, mulai dari baca buku, ikut seminar, bertanya sama orang-orang yang lebih paham, tapi saya belum menemukan polanya. Alhamdulillah 2022 saya menemukannya lewat Chef, lewat Pak Faiz. Kemudian pada bulan Mei 2023 saya mulai membantu banyak orang. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan saya untuk membantu banyak orang, mulai dari terapi jarak jauh, kemudian terapi mental block, emosional block, memory block. Ini sejarah mengapa saya kok senang sekali bantu banyak orang, karena memang sebenarnya saya sendiri sudah pernah mengalaminya, teman-teman. Ya, mengapa sih kok ada orang yang dalam kondisi stagnan, naik enggak, bahkan cenderung turun? Ini ada penjelasannya, teman-teman. Ini ada dua mode hidup manusia. Yang pertama ada survival mode atau mode bertahan hidup. Nah, yang isinya tentang keterancaman, kekhawatiran, tidak aman, waspada, sempit, tidak bisa menikmati. Nah, teman-teman lihat nih, teman-teman tuh lebih banyak di mana? Lebih banyak pada survival mode atau relax mode? Sedangkan relax mode itu adalah mode santai. Letaknya banyak keajaiban, aman, tenang, damai, nyaman, tentram, menikmati hidup. Artinya, jika teman-teman menginginkan keajaiban dalam hidup, teman-teman harus berada pada relax mode. Lebih sering berada pada relax mode, ya. Oh, berarti kalau yang keajaiban itu letaknya di relax mode, berarti survival mode itu nggak bagus. No, nggak seperti itu, ya, teman-teman. Bukan seperti itu. Jadi dua-duanya itu bagus, sama-sama bagus dan saling melengkapi. Ya, sama-sama bagus dan saling melengkapi. Kalau kita lebih sering berada pada survival mode, maka hormon adrenalin yang keluar membentuk otot. Kenapa? Karena tubuh ini disiapkan untuk tiga hal, ya.
melawan, lari, atau diam. Kemudian, kalau dalam kondisi survival mode, itu pencernaan tidak bekerja dengan baik. Kondisi stres tidak bisa meregenerasi sel. Akibatnya, ketika tidak bisa meregenerasi sel, yang tumbuh adalah sel kanker. Ya, kesulitan meditasi, kemudian pikiran on. Ini jika Anda berada pada level energi, ya, survival mode. Sedangkan relax mode adalah di mana pencernaan berjalan dengan baik, sistem kekebalan tubuh juga dengan baik, bisa menciptakan masa depan. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, kalau Anda ingin merubah nasib Anda ingin merubah jalan hidup Anda ingin lebih bahagia, maka Anda harus berada pada relax mode. Harus ada pada relax mode. Sebentar, ini kok masih ada yang minta. Zoom aja ya. Anda harus berada pada relax mode, di mana pencernaan berjalan dengan baik, sistem kekebalan tubuh naik, maka Anda bisa menciptakan masa depan. Karena ketika Anda berada pada survival mode, yang ada itu stres, ya, depresi, kemudian tidak bisa berpikir dengan kreatif, karena kondisinya dalam keadaan tidak aman, waspada, khawatir, terjepit, dan sebagainya. Nah, orang survival mode itu seperti orang yang lari-lari dikejar harimau, misalkan ya. Lari dikejar harimau. Apakah orang itu bisa berpikir dengan baik? Tentu tidak bisa, ya. Tentu tidak bisa berpikir dengan baik karena sedang dikejar-kejar harimau nih, ya. Yang dia pikirkan hanya bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri, bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, kalau teman-teman seperti yang saya katakan tadi ingin merubah masa depan Anda ingin lebih baik lagi, ya lebih berkembang lagi, maka Anda harus berada pada relax mode. Karena di relax mode ini, pencernaan berjalan dengan baik, sistem kekebalan tubuh naik, kemudian bisa menciptakan masa depan. Oke. Pagi bisa sambilnya bu. Oh, Pak Wayan sambilnya malam. Silakan, Pak. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Kok punya saya hilang-hilang ya? Share screen-nya. Loh. Hmm. Kenapa sih ini? Sebentar ya. Bentar ya. Saya share lagi. Kok hilang-hilang sharing layarnya. Nah ini. Nah, udah muncul lagi ya teman-teman ya. Pak Nyoman ada acara katanya nggak bisa ikut. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Kita kembali ini yang tadi sudah. Ya, jadi ini ada dua kondisi tubuh manusia. Nah, teman-teman perhatikan dirinya sendiri. Teman-teman lebih sering berada pada survival mode atau relax mode, ya. Kalau Anda sering berada pada survival mode, kemudian kondisi Anda tetap seperti itu, bahkan cenderung murung, itu wajar, teman-teman. Karena survival mode ini adalah energinya rendah atau posisinya force. Sedangkan relax mode adalah energi tinggi atau posisinya power.
Hmm. Mbak, acara Zoom ini kapan aja nanti diumumkan ya Bu Ida ya. Oke. Terus kemudian saya ikut walaupun sedikit terganggu. Oh, Pak Nyoman ikut, Pak Wayan sedikit terganggu. Maunya relax mode. Nah, maunya relax mode. Tetapi sekarang teman-teman berada pada survival mode atau relax mode. Nah, itu pertanyaannya. Karena jika Anda inginkan, saya ulangi lagi yang tadi, keajaiban dalam hidup Anda harus lebih banyak pada relax mode atau mode santai, bukan survival mode. Ya, survival mode itu seperti ini. Mau tidur, pikirin, aduh, besok waktunya bayar itu, bayar ini, bayar itu, gitu. Terus pakai tidur. Bangun tidur yang dipikir juga, aduh, besok harus bayar sekolah anak, harus bayar arisan, harus bayar cicilan, dan sebagainya. Maka Anda berada pada survival mode atau mode bertahan hidup. Karena ketika Anda pada survival mode, hormon adrenalin itu keluar membentuk otot. Jadi energinya lebih banyak yang keluar karena disalurkan ke otot-otot. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk melawan, lari, atau diam. Pencernaan tidak bekerja dengan baik, kondisi stres tidak bisa meregenerasi sel. Ini yang bahaya. Stres yang terus-menerus akhirnya tidak bisa meregenerasi sel. Apa yang terjadi ketika tidak bisa meregenerasi sel? Yang terjadi adalah kanker. Ya, bahayanya sampai seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kesulitan meditasi, pikirannya on. Nah, sedangkan relax mode itu adalah kondisi santai. Mikir sih, tapi tidak terlalu tegang, tidak terlalu ngotot, ya. Ya mikir ya santai. Nah, pada saat relax mode itu terjadi pencernaan dalam kondisi baik, kekebalan tubuh naik, dan bisa menciptakan masa depan. Kenapa kok bisa menciptakan masa depan? Karena ketika pada relax mode, teman-teman akan lebih kreatif. Ya, oh kalau gitu relax mode terus aja. Oh enggak, teman-teman. Keduanya baik. Ya, karena survival mode itu adalah letaknya berpikir, letaknya menganalisa, memilih, mengolah data. Tetap kita butuhkan hal itu. Ya, nggak bisa kita singkirkan. Tetap itu kita butuhkan. Jika Anda ingin mendesain diri Anda yang baru, Anda harus bisa berada pada kondisi relax mode atau doa yang khusyuk. Karena orang stres akan sulit membuat karya, teman-teman. Ya, coba bayanginlah. Kalau orang dalam kondisi dikejar-kejar harimau, apa yang dia pikirkan? Ya, dikejar-kejar harimau, gitu. Terus dia pikir, masak nasi, misalkan buat karya nih, menulis atau apa gitu. Pasti kan nggak sempat ya. Orang stres tuh kondisinya seperti itu. Jadi, apakah Anda menyadari bahwa tubuh Anda itu autopilot? Bahkan loh ya teman-teman, bukan hanya narkoba aja yang bisa bikin kecanduan. Hal-hal seperti stres, depresi, kepikiran berkepanjangan itu juga autopilot teman-teman. Coba teman-teman sekarang kalau mau nyuci, mikir dulu atau enggak? Belum stabil di relax mode. Oke, bagaimana caranya? Nanti diajari caranya, Bu Ida. Ya, tuh. Sambil saya. Nanti kalau teman-teman belum paham, silahkan bertanya ya teman-teman ya. Sadar nggak kalau tubuh Anda itu sebenarnya autopilot teman-teman? Ya, autopilot. Orang stres hanya mikirin keselamatan aja. Iya betul Bu Eda. Mikirin dirinya sendiri lah ya. Gimana nih? Nah gitu. Survival mode. Orang stres tuh sulit membuat karya.
Intinya, teman-teman, saya ulangi sekali lagi bahwa ketika Anda ingin merubah masa depan Anda ingin hidup yang lebih baik lagi, Anda ingin hidup penuh keajaiban, maka Anda harus berada pada relax mode. Sering-sering berada pada relax mode. Bukan berarti kalau sudah relax mode, survival mode dibuang. Enggak seperti itu. Kita masih tetap butuh untuk berpikir, menganalisa, memilih, mengolah data, dan itu ada pada survival mode. Ya. Apakah Anda menyadari bahwa tubuh Anda autopilot? Menyadari nggak? Maunya 4 relax mode. Maunya bukan 4. Maunya di relax mode. Ya, betul, Bu. Hmm. Tahu Bu, Anda itu autopilot loh, teman-teman. Otomatis. Sadar nggak, teman-teman? Kalau hal itu ada dalam tubuh Anda. Saya beritahu ya, pada saat Anda mau nyuci baju, Anda mikir nggak? Atau pada saat Anda mau masak, Anda mikir nggak? Atau mungkin yang penjahit sambil mau jahit, Anda mikir dulu nggak? Mikir nih, ini gimana ya nyucinya? Ini diapain dulu? Direndam dulu atau gimana gitu? Enggak kan, teman-teman udah langsung baju langsung bisa dimasukkan, kasih sabun, kemudian dikucek-kucek kan bisa seperti itu. Artinya itu tubuh Anda dalam kondisi autopilot, sudah nggak mikir lagi. Nah, itulah yang terjadi. Begitu juga kalau Anda pada kondisi survival, Anda pun juga itu sudah autopilot, teman-teman. Autopilot, ya. Udah otomatis. Kebanyakan orang mengatakan bahwa saya akan bahagia kalau titik-titik. Ada yang seperti itu. Saya bahagia kalau sudah punya mobil. Alhamdulillah. Ya, saya akan bahagia kalau titik-titik. Padahal bahagia itu nggak perlu kalau-kalau, nggak perlu nanti-nanti. Sekarang aja kita bisa kok bahagia. Kekayaan identik dengan kebahagiaan. Padahal kekayaan itu berbeda dengan kebahagiaan. Ketidakkayaan itu identik dengan penderitaan. Padahal ketidakkayaan itu tidak sama dengan penderitaan. Ada kok orang kaya tapi nggak bahagia. Banyak orang kaya kemudian mati gantung diri ada. Nah, jadi bukan jaminan bahwa kekayaan adalah sumber dari kebahagiaan. Jika ada yang ngomong, saya bahagia kalau hutang saya sudah lunas. Justru yang harus didahulukan hutang lunasnya dulu atau bahagia dulu. Ya, hutang lunas lunas hutangnya dulu atau bahagia dulu yang diutamakan, teman-teman. Tentu saja, mm-mm, bahagia dulu. Betul. Oh, ada yang bahagia dulu, ada yang hutang lunas dulu. Bahagia dulu, bahagia dulu. Iya, yang benar itu bahagia dulu. Ya, karena ketika kita bahagia, kita bisa memancarkan emosi positif, maka rezeki kita, tubuh kita itu magnetnya aktif. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam tubuh kita itu ada magnetnya. Ya, kalau gelombang bumi, resonansi bumi itu adalah gelombang elektromagnetik. Sedangkan di tubuh manusia itu otaknya itu gelombang elektro, ya. Sedangkan jantungnya gelombang magnetik. Ada yang bilang jantung, ada yang bilang tulang ekor. Di belakang tulang ekor, ya.
elektromagnetik. Ketika bersatu akan membentuk elektromagnetik dan itu selaras dengan frekuensi bumi. Kalau sudah selaras dengan frekuensi bumi, maka apapun ya, teman-teman sudah bisa menjadi magnet rezeki. Magnetnya aktif. Jadi bahagia itu dimulai dari sekarang saat ini. Nggak perlu nunggu nanti-nanti, karena ketika Anda bahagia, Anda jadi magnet bagi uang, bagi rezeki, bagi kesehatan, bagi peluang, dan sebagainya, maka kekayaan itu akan mendatangi sendiri, teman-teman. Ya, jadi bahagia dulu, jangan dibalik. Lunas dulu baru bahagia, tapi bahagia dulu baru nanti lunas. Kita lanjut ya, teman-teman. Ada banyak cara. Anda bisa dalam kondisi relax mode. Terutama caranya adalah Anda harus selesai dengan masa lalu Anda. Ibaratnya itu adalah orang yang meninggalkan rumah tanpa kepikiran rumah. Ya, salah satu cara agar Anda bisa berada pada relax mode lebih banyak dibanding survival mode, maka Anda harus sudah selesai dengan masa lalu Anda. Ibarat orang yang meninggalkan rumah tanpa kepikiran. Ya, selesai masa lalu apa yang bagaimana emosi-emosi negatif di masa lalu. Seperti contohnya emosi sedih yang berlebihan, marah berlebihan, ya, itu adalah emosi-emosi negatif di masa lalu yang harus dibereskan. Karena kalau teman-teman mau pergi nih, pergi ya ke suatu tempat, terus kemudian di tengah jalan kepikiran, aduh, tadi komporku udah tak matikan belum ya? Aduh, airnya udah tak matikan belum ya? Nah, itu kan jadi kepikiran loh, teman-teman. Ya kan? Makanya Anda harus sudah selesai dengan masa lalu Anda. Anda harus selesai dengan masa lalu Anda. Untuk bisa berada pada relax mode. Nah, ini adalah level energi manusia, teman-teman. Sebentar ya. Saya izin tak minum dulu ya, teman-teman ya. Sebentar. Nah, kembali lagi. Sebentar. Ini ada level energi manusia ya, teman-teman. Sebenarnya, loh kok kamera saya ketutup lagi. Nah, level energi manusia. Di mana ini ada memaksa dan menggerakkan. Memaksa ini adalah level energi yang rendah atau force, sedangkan menggerakkan ini adalah level energi tinggi atau power. Kalau Anda berada pada energi memaksa,
maka yang datang itu adalah hal-hal yang tidak baik, seperti sakit atau penyakit, ya. Kemudian juga secara hubungan juga jadi kurang baik, itu karena Anda pada level energi survival, ya, atau force. Sedangkan level energi relax itu ada pada menggerakkan, level energinya lebih tinggi. Maaf, layarnya kepotong-potong. Layarnya kepotong-potong. Iya, kamu? Teman-teman yang lain, layarnya kepotong-potong ya? Atau gimana? Dah, yang lain nggak kan? Nggak pun. Oh iya, nggak kok. Oh ya udah. Kita lanjut aja ya teman-teman. Barangkali di tempat ibu sinyalnya atau gimana gitu ya, kurang lancar ya, barangkali ya. Itu loh tadi teman-teman. Makanya ketika kita berada pada level energy survival, kita sering nih, sering. Jadi nggak harus seperti yang saya katakan tadi, saya ulangi lagi supaya lebih jelas bahwa bukan berarti ketika level energi relax itu bagus dan kemudian level energi survival itu jelek. Berarti saya nggak mau di survival, saya maunya di relax terus. Nah, kalau di relax terus itu pun juga nggak bisa, teman-teman. Anda berada pada kondisi relax terus nggak akan berkembang, ya. Jadi keduanya itu bagus dan saling melengkapi. Saya udah ngalami itu. 2024 ini awal, saya merasa apa yang menjadi keinginan saya, Allah tuh wujudkan dengan mudah. Akhirnya ya saya tuh santai-santai aja gitu. Baru sadar, alhamdulillah menyadarinya di bulan Agustus. Saya mikir kok 2024 ini saya lamban ya perkembangannya, nggak seperti tahun 2023. Apa ini yang terjadi kepada saya? Ya, karena saya sering berada pada terlalu banyaknya over berada di relax mode. Jadi, survival mode pun tetap teman-teman kita tetap butuh untuk menganalisa, butuh untuk berpikir, butuh untuk memilih, ya, seperti itu. Nah, cuman teman-teman tuh seringnya berada di mana? Kalau keseringan dan terlalu banyak overdosis di mode survival, maka otomatis itu akan sangat merugikan. Ya, teman-teman akan dalam kondisi stagnan, tetap seperti itu. Bahkan mungkin cenderung turun. Nah, ini adalah level energi. Ini mungkin teman-teman udah pernah tahu ya. Rumusnya keberlimpahan itu di bawah ini. B kali do sama dengan have. B itu adalah diri kita sendiri, ya, di mana level energi kita berada. Sedangkan do itu adalah apa yang kita lakukan. Kalau Anda guru, ya Anda mengajar. Kalau Anda mua, ya, make up artist itu, Anda ya make upin orang, ya itu do. B itu adalah di mana level energi Anda. Anda di level energi memaksa atau menggerakkan. Lebih sering berada di mana? Dalam sehari-hari 1 kali 24 jam itu, Anda lebih sering berada di mana? Nah, itu ya, teman-teman. Ini kok, oh, nah, kursor saya enggak pun aman. Oke, aman semuanya. Teman-teman kalau nggak jelas, nanti bisa langsung bertanya ya. Nanti supaya nggak lupa. Kadang kalau bertanya nanti gitu lupa. Nah, dari sini teman-teman dari level energi manusia ini teman-teman ada nggak yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, boleh buka mikrofonnya, boleh juga tulis di chat di kolom komentar. Silahkan. Saya rasa ini kayaknya udah sering deh. Ayo coba. Ada yang mau bertanya? Silahkan sampai di level energi manusia ini. Pak Kiswo mau bertanya, Bapak? Silakan kalau mau bertanya. Belum, belum, belum Oh, sampai. belum. Bapak sudah jelas sampai sini? Ya, ada aja. Oke. Jadi ini ada level energi manusia ya, teman-teman ya. Iya, Ada energi memaksa dan menggerakkan.
di mana energi memaksa ini adalah level energi yang rendah. Sedangkan menggerakkan adalah level energi yang tinggi. Ketika Anda sedang dalam kondisi stres, tuh, banyak pikiran, tertekan, waspada, itu yang keluar adalah hormon adrenalin. Hormon adrenalin itu adalah hormon yang membentuk otot di tubuh. Supaya tubuh Anda lebih kuat. Untuk apa? Kuat untuk menghadapi. Karena ketika Anda dalam kondisi survival, yang keluar adalah yang pilihan dalam survival itu adalah lari, diam, atau melawan. Iya, sedikit mau tanya boleh sekarang? Boleh Pak Kiswo, silahkan Pak. Iya, itu kan kalau kondisi kita sedang stres, mungkin banyak pikiran yang berat. Terus untuk merubah kepada kondisi pikiran yang bahagia, gimana caranya, Bu? Barangkali Iya, ada betul. Nah, solusinya. betul Pak. Di sini memang saya ingin memberikan solusi ke teman-teman. Jadi salah satu caranya adalah teman-teman harus eh, menyelesaikan masa lalu, emosi-emosi di masa lalu, emosi-emosi negatif di masa lalu. Barangkali teman-teman masih ada marah sama orang, atau mungkin sampai dendam, atau mungkin kesedihan yang berlebihan, kehilangan seseorang yang dicintai, atau mengalami kejadian yang tidak menyenangkan di masa lalu. Nah, emosi-emosi negatif di masa lalu ini yang harus dibersihkan, Bapak. Ya, Iya. dibersihkan. Jadi, teman-teman, level energi manusia ini bukan cuma secara sadar aja, tetapi sampai ke bawah sadar, ya, benar-benar bahagia itu datang dari hati yang terdalam, bukan cuma di mulut aja, ya. Bahagianya, sukacitanya, cintanya, ya, penerimaan, berpikir dan sebagainya itu benar-benar dari hati yang terdalam. Jadi salah satu caranya, poin penting untuk bisa teman-teman yang mungkin sekarang sering berada pada survival mode, kemudian teman-teman ingin naik ke relax mode, itu salah satu caranya seperti itu. Teman-teman harus sudah selesai dari sampah emosi masa lalu. Bagaimana cara menyeimbangkan dan mulai kedua dan jelaskan contohnya. Oke, sebenarnya ini sudah saya bahas loh, Bu Yanu. Yang kemarin ya kita Zoom itu sudah saya bahas. Ya. Seperti itu ya jawaban saya ya, teman-teman harus menyelesaikan ma masa lalunya gitu. Nah, ini adalah medan torus manusia. Jadi manusia itu kalau dia itu dalam kondisi normal, kanan kirinya ini ada energinya ya teman-teman. Ini kelihatan gambarnya. Kanan kiri kita itu ada energi yang membentuk kayak buah apel ya. Seperti buah apel ini disebut dengan medan torus manusia. Kanan kiri ini kalau maksimal dia akan memanjang 3 meter ke kanan, 3 meter ke kiri. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, mungkin ya teman-teman pernah ada trauma-trauma tertentu, mungkin pernah berbohong atau pernah melakukan kesalahan apa, itu yang membuat medan torusnya ini semakin memendek. Memendek artinya sinyalnya pendek. Kalau sinyalnya pendek, otomatis nyampe nggak? Susah kan? Putus-putus kan? Nah, itu juga. Ya, misalkan teman-teman tuh kirim WA nih, dengan kondisi sinyal yang pendek, otomatis kan putus-putus. Nggak bisa sampai dengan baik. Mungkin kalau kirim video bisa sampai seharian nggak kekirim. Nah, sama. Sinyal manusia ini, ya, kanan kiri, ini disebut dengan medan torus, kanan dan kiri ini sepanjang 3 meter normalnya. Jadi kalau 3 meter itu ngirim sinyal tuh cepat, ngirim doa cepat nyampe.
Tetapi ya karena itu ada banyak hal, banyak faktor, akhirnya sinyal tersebut jadi lemah. Nah, ini yang bikin kenapa kok bisa lemah itu di salah satu disebabkan karena stres, ya. Karena stres lebih banyak menggunakan kekuatan otot. Nah, seperti itu. Oke, jelas padahal sebenarnya seperti ini loh. Manusia itu dalam Quran surat Al-Jaziah ayat 13 dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ada lagi di Quran surat Luqman 20. Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Jadi, teman-teman, sebenarnya tubuh kita itu sudah ada magnetnya ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kutub utara dan kutub selatan. Nah, magnet tersebut didukung dengan medan torus. Kalau maksimal kanan 3 meter, kiri 3 meter. Itu sinyalnya kenceng banget. Cuman kebanyakan manusia sekarang sering berada pada survival mode, akhirnya itu yang mengganggu medan torus kanan kirinya. Seperti itu. Nah, gimana nih supaya bisa tetap stabil? Bun tolong jelasin tabel level energi tadi yang kolom emosi dan proses apa korelasinya. Oke, sebentar. Oke, kita balik lagi ya, teman-teman ya. Ada pertanyaan bagus dari Bu Hanibra. Nah, ini teman-teman kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan diperbesar ya, teman-teman ya. Perbesar sendiri. Nah, ini ada level energi. Ada misalkan ini ada marah, level energinya itu 150. Emosinya ya penuh kebencian. Prosesnya bersifat agresif. Jadi kalau orang itu marah, maka yang keluar adalah kebencian. Nah, di dalam kebencian itu kita itu apa-apa agresif. Jadinya kepengen mengatur gitu loh. Ya. Kemudian bangga ini adalah ketika bangga yang ke arah sombong ya teman-teman ya. Bangga yang ke arah sombong itu emosinya menghina atau merendahkan orang lain. Ya, kalau untuk korelasinya ya sama. Levelnya bangga itu emosinya adalah menghina, merendahkan gitu. Prosesnya ya sombong, bangga yang ke arah sombong ya teman-teman ya. Itu contohnya seperti itu, ya. Kalau di sini misalkan level energi berpikir ya yang positif, level energinya 400. Ketika orang bisa berpikir lebih bijaksana, maka dia itu akan bisa memahami orang lain, akan bisa memahami orang lain. Ketika bisa memahami orang lain, maka dia bisa berpikir mendalam. Ya, Bu Hani, cukup jelas atau masih ada yang ditanyakan, teman-teman? Kalau mau bertanya juga boleh. Nah, ini ada juga penerimaan. Penerimaan ini dia kalau sudah menerima, maka dia pasti sudah bisa memaafkan. Ketika dia sudah bisa memaafkan, maka tidak terpengaruh apapun, ya.
Seperti itu. Jadi level energi dengan proses itu seperti itu kaitannya, Bu. Ketika kita berpikir, maka emosinya di sini kita bisa memahami orang lain. Kemudian kita bisa berpikir lebih mendalam. Alhamdulillah mulai paham, Pun. Iya. Memang harus diulang-ulang-ulang ya, teman-teman. Repetisi. Apalagi kalau nanti teman-teman mengalami, wah itu lebih cepat itu, lebih mantep itu ilmunya. Lebih mudah paham nanti kalau teman-teman mengalaminya sendiri. Oh, begini ya, gitu. Wah, ini sudah cukup jelas belum, Bu, untuk level energi manusia ini, Bu? Kalau belum ya nanti kita ulang-ulang lagi ya, Bu Ya, ya. Alhamdulillah, Bun. Ya, Kenapa, Bu? Alhamdulillah udah paham Bun sekarang. Oke, oke. Oke, Ya. baik. Ini aja Bu Makasih, Hani makasih udah, Bun. Heeh. Ini aja Bu Hani sudah sering ikut Zoom saya ya. Dia itu pun sudah sering-sering saya ulang-ulang ya. Tapi nggak apa-apa. Heeh. Saya Iya. dulu pun juga, kok apa sih ini masih berulang-ulang saya harus memahami. Nah, seperti itu Ini ya, yang Bu kolom Hani. kolom prosesnya kayaknya baru lihat Bun. Oh iya, memang baru Iya. saya share ini. Oh, yang Oh kemarin iya, tuh kayaknya ada deh, Bu. ada tuh. Saya kok Iya tidak ingat ya. dikasih. Kemarin ada gak ya? Iya. Hmm. Alhamdulillah mulai paham. Ajaib, semuanya keren. Iya. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah rumus keberlimpahan ya, teman-teman ya. Be kali do sama dengan have. Dan ini, tabel ini bukan main-main ya. Penelitiannya kurang lebih 20 tahun oleh Dr. Hawkins. Kita tuh sekarang enak tinggal menikmati aja. Penelitiannya aja ini 20 tahun lebih loh. Ya, kita lanjut ya, teman-teman ya. Nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan kembali atau mungkin kita ulas pada sesi selanjutnya. Nah, ini ya, teman-teman di dalam Quran, tadi saya ulang lagi, karena saya Muslim, jadi saya menggunakan Al-Quran. Itu memang sebenarnya Tuhan itu amat sangat luar biasa sayangnya sama kita. Jadi kita itu sudah disediakan magnet. Di atas ini magnet utara, di bawah ini magnet selatan. Ya, ada yang bilang pikiran dan hati, ada yang bilang pikiran dan di bawah, di belakang otot panggul. Saya nggak tahu mana yang benar karena saya juga bukan peneliti ya, teman-teman ya. Kita tinggal pakai aja ilmunya. Bagi saya ini nggak penting di mana kutub utara dan selatannya nggak penting. Yang penting perlu kita ketahui adalah tubuh kita itu mengandung magnet, ya, magnet rezeki. Oke, sebentar. Saya mau sharingkan video. Hmm, Udah nggak ya? Bentar. Karena di sini ada beberapa orang yang baru, mungkin belum pernah lihat video ini. Saya share lagi. Ini adalah videonya Dokter Aisyah. Share lagi boleh ya? Ya, ya teman-teman, ya di tubuh manusia ini banyak banyak pembuluh. Ya. Salah satunya ada pembuluh darah, di mana darah manusia ini mengalir seluruh tubuh membawa nutrisi, vitamin, mineral, air, ya. Nah, kemudian ya, apa yang saya mau bilang? Saya mau bilang begini, tubuh manusia itu ada magnet. Tubuh manusia ada magnet. Kok bisa, Bu Aisyah? Karena peredaran darah ini kan membawa sel darah merah. Dan darah merah itu, ya, nanti ada komposisinya di dalam darah yang mengalir di pembuluh darah itu, dia ada apa? Ada komposisinya, salah satunya adalah zat besi. Kemudian ada juga magnesium. Ya, zat besi. Nah, seluruh tubuh kita nih, darah ini bawa zat besi. Jantung ini berkumpul darah di sini, berarti zat besinya lebih banyak di sini.
darah di tubuh kita nggak pernah berhenti. Dia berputar terus. Bersama air berputar terus. Ya. Bahkan di jantung pun darah nggak berhenti. Dia berputar dari serambi kanan masuk bilik, ya, bilik kanan. Ya, masuk dulu, dipompa lagi dulu nanti ke daerah paru-paru. Nanti paru-paru masuk serambi kiri, masuk bilik kiri, nanti kiri pompa lagi aorta dan sebagainya. Kalau yang merah ini ya membawa oksigen. Yang biru namanya pembuluh darah balik, vena. Ini membawa karbon dioksida, tapi tetap membawa darah, tetap membawa zat besi. Maksudnya apa, Bu Aisyah? Zat besi inilah yang dengan berputar, maka ada istilah kalau kita membuat magnet, itu ada namanya polarisasi, ya. Maka dia berputar membuat polarisasi sehingga zat besi ini menjadi magnet. Dan magnet ini akan bekerja dengan baik kalau frekuensi kita 200 Hz ke atas. Kondisi apa, Bu Aisyah, 200 Hz ke atas? Semangat. Semangat itu frekuensinya 200 Hz. Di atasnya ada acceptance, menerima, bersyukur, ridho. Itu 350 Hz. Jadi pada saat kita semangat, ini magnet lagi kerja nih. Untuk apa sih magnet ini? Untuk narik. Narik apa? Narik rezeki. Rezeki apa? Rezeki kesehatan, rezeki ilmu, rezeki teman, rezeki peluang. Dalam peluang ada uang, bahkan rezeki uang sekalipun. Macet, macet. Assalamualaikum, macet. Sarapan dulu mungkin. Oh alah, saya dari tadi ngomong sendiri ternyata audionya saya off. Ya Allah. Iya teman-teman, tadi apa namanya dari penjelasan audionya Dokter Aisyah, videonya Dokter Aisyah, teman-teman udah jelas belum? Ya, sedikit jelas. Sedikit jelas, berarti belum banyak jelas ya Pak Giswo ya? Mau diulang Ya, lagi? Iya ya Bu. nggak perlu. Oh nggak perlu, oke. Kalau teman-teman mau diulang lagi, saya ulang. Minta YouTube-nya. Nah, Nah, telepon Zoom meeting. Nggak video call Zoom meeting. iya nanti
Bapak Ibu bisa ini ya, Alhamdulillah jelas. Bisa minta ke saya lewat WA atau ke pengundangnya Bapak Ibu siapa. Nanti bisa ke saya ya. Oke, nanti bisa diulang lagi di YouTube-nya. Nah, ini level energi manusia. WA kakak berapa? Oh iya, sudah pernah. Iya, sudah pernah memang, Bu. Jadi memang saya ulang lagi supaya lebih jelas lagi, ya. Nanti saya share nomor WA saya di belakang. Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Nih, kita itu magnet loh, teman-teman. Sudah disediakan langit dan bumi ini untuk kita semuanya. Tapi mau nggak mengaktifkan magnetnya? Nah, di surat Luqman juga disebutkan bahwa tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Jadi udah jelas ya, tubuh kita itu ada magnetnya ya, teman-teman. Cuman siapa yang mengaktifkan dan mematikan magnet tersebut? Diri kita sendiri. Kita pakai untuk apa hari-hari kita? Nah, gitu. Nah, ini saya buka Zoom ya, online Zoom berbayar hari Rabu 18 September 2024 pukul 19.45 sampai selesai. Itu ada materinya, nanti saya berikan materinya bagaimana rahasia meningkatkan energi tubuh secara alami, kemudian juga ada prakteknya. Investasinya hanya 250.000. Tetapi ya, khusus teman-teman hari ini, teman-teman bisa dapat diskon lagi. Itu ada materi dan juga praktek ya, teman-teman ya. Promo hari ini, teman-teman dapatnya 100.000 rupiah aja. Ya, kalau mau meningkatkan energi nanti di sana pembahasannya lebih jelas dan lebih lengkap. Rahasia meningkatkan energi tubuh secara alami. Namun khusus, nah ini khusus ya, sekarang 50.000 saja hanya sampai besok hari Senin 16 September 2024 dan itu terbatas hanya untuk 20 orang pertama saja. Ya, ini ada, saya akan buka kelas rahasia meningkatkan energi tubuh manusia secara alami. Zoom pada hari Rabu jam 19.45 gitu ya. Investasinya murah banget teman-teman dibanding dengan yang akan teman-teman dapatkan. Hanya 50.000 saja, khusus 20 orang pertama. Hari besok adalah yang terakhir. Silahkan nanti teman-teman yang mau ikut bagaimana meningkatkan rahasia magnet rezeki kita, itu ada di Zoom ya, bagaimana meningkatkan energi tubuh kita, saya buka di Zoom. Mengapa harus berbayar? Karena Allah yang ngomong, bukan saya. Saya ngasih gratis bisa, bahkan bisa banget. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu Bodoh menginfakkan mahal sih sebagian ya, harta. kayak keluar duit itu mah henteu. Keluar pulsa mah tuh wajar yang meningkat kenjang. Sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Jadi kenapa berbayar? Berbayar itu bukan untuk saya ya, tapi untuk kembali ke diri teman-teman masing-masing. Jam 19.45, Bu Edah, jamnya. Nah, ini ada pilihannya ya, teman-teman ya. Eh, terserah teman-teman ya, teman-teman. Jadi saya memberikan solusi, ya memberikan solusi. Jadi itu adalah kuncinya. Kunci untuk meraih apa saja itu teman-teman harus sering berada pada relax mode. Infak sedekah subuh energi yang tertinggi. Ya.
Betul. Iya, Bu. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi ini pilihan. Saya memberikan pengarahan, memberikan kunci. Jadi kunci dari segala kunci persoalan teman-teman adalah teman-teman tingkatkan energinya. Gitu. Masalah meningkatkannya bagaimana? Terserah teman-teman. Saya memberikan solusi. Saya buka Zoom di hari Rabu. Promonya harga dari harga 250 cuma 100.000 aja. Tetapi kalau teman-teman mau bisa transfer hari ini, terakhir besok, itu cuma 50.000 aja. Dan itu hanya untuk 20 orang pertama saja. Itu karena penjelasannya lebih lebih detail ya. Ada materinya dan ada prakteknya. Nah, ini ada juga pilihan lain. Ini Mami Kelas ya, atau disingkat dari Master Miracle and Luck. Bukan saya, tetapi Mami itu artinya adalah Master Miracle and Luck. Master Miracle and Luck. Jadi yang menguasai keberuntungan dan keajaiban. Ini juga saya buka kelas. Jadi ini pilihan ya teman-teman. Oh, nggak harus ikut kelas saya kok. Enggak. Teman-teman bisa di kelas online-nya lah atau teman-teman punya cara yang lain sendiri silahkan ya karena cuman ini yang sudah terbukti. Untuk Zoom hari Rabu saya ada oh ya apa ada Pak Suhartono ada rekamannya. Oke, silahkan kalau mau bekerja silahkan Pak. Jadi ini saya juga ada ya. Jadi hari Rabu, next hari Rabu saya adakan Zoom. Teman-teman kalau mau ikut silahkan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi intinya saya itu di sini adalah membuka kunci. Membuka kunci teman-teman. Ini loh, kalau Anda mau mendapatkan keajaiban, itu Anda harus berada pada relax mode. Dan itu saya nggak ngomong aja ya teman-teman, tetapi sudah banyak sekali yang pembuktian gitu, bukan cuma dari saya sendiri, tapi juga teman-teman lain yang sudah mengikuti kelas saya, itu sudah banyak yang membuktikannya, ya. Nah, makanya saya berani bicara, saya berani ngajak teman-teman itu karena memang sudah banyak yang membuktikannya. Nah, ini ada juga pilihan selain Zoom hari Rabu depan, ada juga pilihan kelas berupa Master Miracle and Luck atau Mami Kelas. Ini sudah berdiri sejak bulan Mei tahun 2023. Alhamdulillah sudah banyak yang terbantu mendapatkan keajaiban. Karena keajaiban itu ada dan semua orang bisa mendapatkannya asal tahu dan mau praktek pola atau ilmunya secara konsisten. Karena hasil dari ilmu adalah pengalaman dan praktek. Nah, ini juga saya buka. Jadi ini saya membuka pintu buat teman-teman. Boleh ikut, boleh juga enggak. Senyaman teman-teman ya. Nah, ini testimoni para peserta Mami Kelas. Ini ada yang apa namanya dapat kontrakan cuma dapat setengah harganya aja, keajaiban. Terus kemudian ini juga ada banyak ya, beliau tuh ngomong apa yang menjadi keinginannya dan itu benar-benar terkabul ya teman-teman gitu. Nah ini ada banyak testimoni-testimoni, nanti teman-teman yang mau hari Rabu Hari Rabu jam 19.45 Bu Ida, ya. Iya, betul. Infaknya cuma 50.000 asal Ibu transfer hari ini. Terakhir besok jam 9 pagi. Ya. Jadi 24 jam saya kasih waktu ya. 25 jam lah. Gitu. Besok jam 9 pagi terakhir transfernya. Hanya 50.000. Tapi kalau lewat waktu besok jam 9, Ibu dapat harga promo 100.000 rupiah. Tuh. Nah, ini testimoni dari para peserta Mami Kelas. Ya, ini lanjutannya. Ada banyak sekali ya testimoninya. Ini juga ya, teman-teman. Ini Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah ada. Wow. Ini ada, oh kanan kiri kok sama ini ya. Oh ya, Alhamdulillah ini dapat proyek ya. Beliau udah lama menganggur, tapi akhirnya
beliau dapat pekerjaan. Alhamdulillah. Ini lanjut. Ya, di dalamnya sini, di dalam peserta di Mami Kelas itu, kita akan masukkan teman-teman pada kondisi relax mode, yaitu kondisi yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, dan penuh syukur. Ya, ini adalah kondisi relax mode, teman-teman. Ya, jadi saya ajarkan bagaimana bisa masuk ke kondisi seperti ini dengan membuang sampah emosi di masa lalu. Gimana caranya? Nanti saya ajarkan semuanya di sini. Prosesnya, kalau yang Mami kelas ini, kalau yang Zoom tadi, itu kita Zoomnya cuman beberapa jam aja ya. Mungkin setengah 8, jam 19.45 sampai setengah 10 mungkin. Atau mungkin paling malam itu sampai jam 10 malam, teman-teman. Tetapi kalau Mami kelas, ini bukan cuman sehari 2 hari, tetapi prosesnya 6 bulan. Jadi benar-benar saya pengen bersihkan teman-teman sampah emosi teman-teman di masa lalu, ya. Benefitnya untuk mendapatkan ini, mendapatkan vibrasi, pola pikir, energi positif setiap hari. Banyak ilmu yang didapatkan setiap bulan, upgrade ilmu baru. Ya, pendampingan mental block, clearing block, agar lebih serius dan berdampak mendapatkan hasil lebih dari yang diharapkan. Harganya juga sangat terjangkau. Teman-teman memiliki guide atau teman seperjalanan yang sudah berpengalaman. Jadi teman-teman kalau misalkan nih, teman-teman mau ke Jakarta, terus teman-teman ngajak orang yang belum pernah ke Jakarta, kira-kira nyasar nggak? Eh? Wah, mungkin bisa nyampe, tapi harus tanya-tanya dulu nih. Tanya-tanya dulu ke orang ya, tanya-tanya dulu. Gitu. Tetapi kalau Anda berjalan dengan orang yang sudah pernah melewatinya, kira-kira cepet nggak nyampenya? Pasti ya, pasti lebih cepet kan? Nah, gitu. Sama, di sini pun juga teman-teman punya guide. Nah, ini saya sudah pernah melewati proses ini. Mengapa kok prosesnya 6 bulan? Karena saya sendiri, proses pembersihan diri saya sendiri itu sudah sampai 6 bulan ya, teman. Sampai 6 bulan. Seperti itu. Nah, setelah itu ada banyak sekali keajaiban yang datang dalam hidup saya. Ya, mampu menghapus mental block lebih mudah, ya. Anda lebih mudah meraih impian, kemudian juga mampu memutus pola pada anak cucu. Jadi teman-teman punya trauma-trauma tertentu, luka batin terhadap uang, terhadap orang dan sebagainya, itu bisa menurun, teman-teman. Jadi ya, bisa menurun. Jadi misalkan teman-teman punya fobia, walaupun teman-teman nggak pernah ngajari anak ini untuk fobia tertentu, itu bisa menurun. Sangat berpotensi. Nah, itu perlu diputus tuh. Begitu juga pola pikir yang mohon maaf ya, tidak cukup atau berkekurangan. Itu juga perlu diputus. Supaya cuma polanya sampai di kita sendiri. Kalau enggak, itu akan bisa mempengaruhi anak keturunan kita. Perjalanan yang Anda tempuh tanpa guide berpotensi menyesatkan Anda atau Anda akan berjalan lebih lama dari yang Anda harapkan. Jika Anda ingin pergi ke Amerika namun Anda belum bisa berbahasa Inggris, maka apa yang akan terjadi? Namun jika Anda memiliki guide yang fasih bahasa Inggris, apa yang akan terjadi? Otomatis kan kalau ada guide-nya yang fasih berbahasa Inggris, Anda bisa apa ya? Ini aku mau ke sini gitu, Anda tahu gitu loh. Tapi kalau enggak ya, Anda bisa nyasar-nyasar. Ya, teman-teman seperti itu. Oke, cara singkatnya kita lanjut. Nah, ini Mami kelas itu berapa investasinya, Bun? Nah, kalau harga normalnya itu 800.000 ini per bulan ya, teman-teman. Tetapi khusus peserta yang hadir pagi hari ini ya bisa investasi hanya 250.000 per bulan. Investasi sangat murah, 250.000 ini dikali 6, jadi 1.500.000 untuk membersihkan emosional block, memory block, mental block yang Anda miliki. Gitu. Memang uang Anda akan berkurang, tapi berganti dengan isi kepala Anda, ya, berganti dengan yang lebih berlipat ganda. Medan apa? Magnet Anda otomatis aktif, gitu loh, teman-teman ya.
Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman yang mau PDF bisa hubungi saya ya, atau ke pengundangnya siapa yang ngundang minta PDF gitu. Nah, ini kelas ini saya nggak buka setiap saat ya, teman-teman ya. Nggak pasti, setiap bulan tuh pasti buka atau nggak pasti juga gitu. Jadi, bukannya tuh sewaktu-waktu, ya nggak tergantung dari kesibukan saya juga. Nah, bulan September 2024 ini jadwalnya Selasa dan Kamis pukul 5 pagi. Itu praktek, praktek, praktek. Kita itu cuma praktek, praktek, praktek kurang lebih 30 menit per pertemuan. Ya. PR pertama, kalau teman-teman ingin ikut ini, ambil kelas ini, teman-teman menuliskan minimal 50 hal yang tidak menyenangkan yang pernah terjadi pada Anda dan tuliskan setiap satu kejadian tidak baik tersebut disusul dengan minimal 2 hal baik yang Anda dapatkan. Jadi ini usaha untuk apa namanya? Menghapus mental block, memory block, dan emosional block. Ditulis 50 kasus, kemudian setiap satu kasus emosi yang negatif, itu kemudian ditulis 2 hal yang positif. Ya, untuk apa namanya memblokade yang negatif tadi. Nah, itu nanti juga ada materi-materi bagaimana mengeluarkan emosi negatifnya. Hmm? Jadi hari Kamis masih ada Kak yang gratis ya. Bagaimana Kak ulang? Kamis nggak ada. Kamis ini yang berbayar, Bu. Ya, hari Selasa dan Kamis ini berbayar. Ini Mami kelas, Bu. Berbayarnya 250.000 per bulan. Ya, 8 kali pertemuan sebanyak 30 menit ya waktunya gitu. Oh iya. Udah jelas ya, Bu Ida ya. Oke. Kita lanjut ya. Kalau teman-teman mau yang lebih murah, yang lebih ini ya tadi yang ikut hari Rabu ini ya teman-teman ya. Nanti saya ajarkan eh, bagaimana rahasia ya. Nah ini rahasia meningkatkan energi tubuh secara alami. Tapi ini terbatas ya. Cuman sampai besok jam 9 pagi aja. Silakan Bu Ida. Kalau mau bisa langsung ke pengundangnya tadi siapa? Atau Ibu juga bisa langsung WA saya ini. Nah, ini teman kita ya, teman kita peserta Mami kelas. Beliau lunas amanah dengan nafas syukur cinta. Ini nomor HP saya. Tadi diundang sama suami, Bu Ida. Ini nomor WA saya, Bu. Silakan dicatat 0822 5767 5868. Nanti bisa langsung hubungi saya ya. Kalau ini bisa juga lewat suami ya. Ini ada salah satu peserta ya, Bu Muna ya. Beliau besok dikejar harus bayar amanah sekian. Lalu beliau itu masuk kamar, teman-teman. Ya, di sini. Kalau kurang jelas bisa diperbesar ya, teman-teman. Waktu itu tanggal 26 orang bank nagih amanah karena aku ada angsuran ke bank. Padahal nggak pernah nunggak. Aku minta waktu bulan depan, tapi yang namanya pihak bank nggak mau tahu. Terus tanggal 27, aku di WA lagi. Katanya rumahnya mau disegel dan ditempel bacaan segel. Aku bilang, ya, bukan aku nggak pernah nunggak, bukankah aku nggak pernah nunggak berbulan-bulan, cuma bulan ini aja gitu. Nah, beliau dikejar-kejar ya, kejar-kejar aman yang harus diselesaikan. Lalu beliau itu masuk kamar melakukan nafas syukur cinta aja. Beliau melakukan nafas syukur cinta. Tidak lama kemudian ditelepon oleh temennya. Ditelepon oleh temennya, beliau dapat job, teman-teman. Ya, belum sampai selesai nafas syukur cintanya atau baru selesai gitu ya. Ditelepon temennya. Alhamdulillah dapat job, dapat kerjaan dan beliau dapat uang dari situ 1.750.000 yang akhirnya bisa untuk nempa apa
bayar amanahnya. Itu banyak sekali ya teman-teman. Kayak dulu itu juga ada yang besok anaknya harus bayar LKT ya, kuliah, bayar kuliahnya itu 2.500.000. Terus beliau melakukan udah hutang kanan kiri semua dihubungi gitu. Tapi nggak ada yang, alhamdulillah nggak ada yang ngasih itu. Terus beliau melakukan doa para nabi. Nah, dari doa para nabi itu ternyata beliau dapat kabar gembira, ada orang yang mengontrak rumahnya, menyewa rumahnya, dan waktu itu beliau bayar, yang nyewa itu bayar di saat itu juga. Nah, itu ada juga kejadian kayak gitu ya. Oke, teman-teman, silakan. Ini nomor nomor saya bagi yang belum ini bisa langsung ke WA saya atau ke pengundangnya, Bu Ida tadi, suaminya Pak Selamat Wahyudi, boleh ya, kayak gitu. Oke, baik teman-teman. Sampai di sini, teman-teman ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Jadi, intinya ya, teman-teman ya, apapun persoalan teman-teman, apapun teman-teman punya persoalan keuangan, persoalan kesehatan fisik, persoalan hubungan, emosi, atau apapun persoalan teman-teman, kuncinya itu cuma satu, ya. Kuncinya itu satu, bersihkan sampah emosi Anda di masa lalu. Itu aja. Ketika semua luka batin itu selesai, hati itu menjadi tenang, naik kita dari survival mode menjadi lebih banyak ke relax mode. Nah, di saat itu ada banyak sekali keajaiban yang datang, teman-teman. Dulu saya nggak bisa menjelaskan kayak gini. Kok bisa ya? Saya ketika udah selesai kok bisa ya gitu. Tapi sekarang sudah ada ilmunya, alhamdulillah saya bisa menjelaskan ke teman-teman. Tuh. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas? Jadi intinya, saya ulang lagi ya teman-teman. Intinya, apapun persoalan teman-teman, tugas teman-teman cuma satu. Naikkan level energi Anda. Kak, saya masih mau tanya. Silahkan Ibu, tanya apa? Silahkan kalau mau tanya. Silahkan Bu Ida. Boleh buka mikrofonnya Bu, silahkan. Boleh dibuka atau diketik juga boleh, silahkan. Ya, intinya itu teman-teman. Apapun persoalan Anda, kalau fisik kita keadaan sudah capek berlebihan, berkepanjangan, iya. Terus, gimana Bu? Apa yang ditanyakan? Maksudnya gimana akibatnya suka jadi penyakit? Betul Bu, betul. Jadi penjelasannya tadi di awal sudah saya jelaskan ya teman-teman. Ketika kita itu kondisi sering stres, ya, sering stres, yang keluar itu adalah hormon adrenalin. Nah, hormon adrenalin itu adalah hormon yang eh, menciptakan otot-otot, ya. Otot-otot. Kenapa? Karena otot itu ketika hormon stres itu yang keluar, karena itu tandanya bahwa kita itu harus melawan, diam, atau berlari. Tiga hal ini. Nah, gitu. Jadi yang keluar tuh sering capek banget itu udah biasa dan kemudian timbulnya ke larinya ke penyakit gitu. Sering emosi berkepanjangan. Iya, betul Bu. Betul memang. Jadi asalnya itu kalau Ibu mau emosinya lebih tenang ya, itu caranya adalah Ibu harus membersihkan sampah-sampah emosi di masa lalu. Tuh. Ya, jadi ada cerita nih teman-teman ya. Ada tentara Inggris. Tentara Inggris ini tahun dulu ya, dulu sebelum Indonesia merdeka, itu tentara Inggris ini ditugaskan di Australia. Di Australia, tentaranya tuh gagah berani ya, tubuhnya besar, gagah berani. Dia itu menyaksikan
kamikaze. Kamikaze itu adalah bom bunuh dirinya orang Jepang. Jadi orang Jepang udah di pesawat, dalam pesawatnya itu udah ada banyak bom, dan dia itu sudah berani untuk bagaimana supaya apa untuk bunuh diri gitu. Dia sudah beranikan diri untuk bunuh diri, beranikan diri membunuh diri. Ya. Jadi di situ, nah si tentara Inggris ini melihat dengan mata kepalanya sendiri pesawat itu jatuh langsung langsung bom, langsung bom, langsung hancur dan orang-orang yang dari sekitar situ meninggal semuanya, dia yang masih hidup. Tentara ini menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Begitu ketakutannya, begitu traumanya yang mendalam, begitu wow banget ya. Terus kemudian itu beliau masih muda, si tentara Inggris ini, mungkin sekitar usia 30 tahunan. 45 tahun kemudian sudah merdeka, sudah balik ke negaranya di Inggris. Ada orang-orang yang melakukan penelitian apakah beliau masih punya trauma Pak tentara ini atau sudah hilang. Pak tentaranya enggak, saya udah enggak ada trauma, saya udah biasa aja, udah puluhan tahun saya udah lupa kejadian itu, udah enggak inget lagi, udah gitu. Katanya begitu. Secara sadar beliau ngomong seperti itu. Tetapi teman-teman tahu ketika dia dibawa ke lab ya, dipasangi namanya EEG ya yang di kepala itu untuk mendeteksi pergerakan otaknya. Kemudian dia diperlihatkan sebuah film yang mirip dengan kamikaze. Uh, dia itu udah teriak-teriak. Si tentara teriak-teriak, dia mau lari, dia begitu ketakutan luar biasa. Itu artinya masih ke trigger ya. Jadi dia masih ada trauma, luka batinnya itu ada di bawah sadarnya, teman-teman. Masih ada luka batin di bawah sadarnya, gitu ya. Nah itu yang menyebabkan orang nggak bisa bergerak maju, stagnan ya karena itu. Nah ini saya ajak teman-teman, silahkan. Kalau menurut saya teman-teman tuh wajib memperjuangkan bagaimana teman-teman bisa berada pada kondisi rileks. Karena ini obat dari semua obat. Anda punya sakit fisik, Anda punya hubungan yang tidak baik, Anda nggak bisa nahan emosi, kemarahan, kesedihan, dan sebagainya. Obatnya itu satu. Anda harus menaikkan level energi Anda ke relax mode. Di situ itu ada letak-letaknya keajaiban. Karena pikiran sudah mulai off, ya, yang bekerja bawah sadarnya. Itu letak-letaknya keajaiban. Relax, ikhlas, betul Bu Ida, relax, ikhlas, betul itu memang, betul, ya, itu obatnya. Dan teman-teman perjuangkan untuk bisa sampai pada kondisi relax itu perjuangkan. Anda loh, di dalam diri Anda itu harta karun loh, diri Anda sendiri. Diri Anda sendiri, harta karun itu ada di dalam. Ketika Anda bisa pada posisi relax mode, Anda bisa menarik menjadi magnet rezeki bahagia itu adalah harta karun diri Anda sendiri. Dan saya nggak bisa bantu Anda untuk, ayo jadi ini gitu. Anda sendiri yang saya cuma kayak menunjukkan jalan aja, tetapi yang praktek, yang menjalankan ya teman-teman sendiri, bukan saya. Ya, teman-teman sendiri yang menjalankan, bukan saya. Gitu loh, teman-teman. Ya, jadi pastikan berada pada kondisi relax mode. Ya, apapun perjuangkan untuk bisa pada kondisi relax mode. Enggak harus ikut kelas saya, enggak. Boleh keluar kelas di luaran sana, silahkan teman-teman. Karena enggak semua orang cocok dengan kelas saya, enggak semua orang. Jadi enggak masalah gitu, saya hanya memberikan jalan, ini loh jalannya seperti ini. Teman-teman silahkan jalan sendiri. Ya, oke, cukup jelas. Tapi kalau mau ikut kelas saya juga silahkan. Ketika tertekan, kadang kumat lagi. Iya, Bu, betul. Berarti Ibu punya trauma di masa lalu yang belum selesai, Bu. Nah, itu biasanya bahayanya itu lari ke pasangan sama anak-anak. Biasanya seperti itu.
Nah, itu yang bikin hubungan keluarga jadi kurang harmonis karena sebenarnya ada luka batin masa lalu yang belum selesai. Ya, Bu Ida, seperti itu benar, Bu, itu memang. Jadi terlalu banyak pada kondisi survival mode, itu datang penyakit, datang emosi, akhirnya dampaknya fisik terganggu. Iya, Bu Ida, betul, betul sekali, Bu Ida. Sedang mengalami seperti itu ya, Bu. Alhamdulillah sudah ya, Alhamdulillah Bu Eda, keren. Oke, sip, mantap kalau gitu ya. Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman. Saya ingin bercerita ya, cerita lagi nih. Ada eh, seorang guru ya. Guru itu tinggal di sebuah bukit, bukit yang tinggi. Jadi kalau orang kampung, orang desa mau meminta nasihat ke guru tersebut, harus naik ke bukit dulu. Ada anak muda, beliau ada anak muda yang mendatangi guru tersebut. Jadi dari desa dia berhari-hari naik bukit, sampai di atas bukit dia tuh cuma pertanyaan cuma satu. Guru, beritahu saya apa yang harus saya lakukan karena saya ingin menjadi hebat. Dia bertanya seperti itu. Gurunya bilang gini, apakah kamu benar-benar ingin menjadi hebat? Iya, betul. Aku ingin menjadi hebat, guru. Baik, kalau gitu saya ingin bercerita. Di Cina, dulu pada saat zaman perang, wah cerita zaman perang lagi. Zaman perang, ada seorang laki-laki. Laki-laki ini dia menderita kanker stadium akhir. Kanker stadium akhir. Lalu si pria ini, beliau dengan gagah berani maju ke perang. Karena dia pikir juga, ah apalah artinya hidupku, wong hidupku juga sebentar lagi sudah tidak ada gitu kan menurut laki-laki itu. Dia ikut perang. Nah, di dalam perang itu dia begitu gagah berani, dia basmi, dia apa? Dia bunuh semua lawan-lawannya, dia bunuh semua musuh-musuhnya, tentaranya yang lain itu dibunuh. Akhirnya sampai dia itu eh, terkenal dengan keberaniannya itu sampai ke telinga si raja, ke telinga raja. Nah, sang raja kemudian memerintahkan, ayo panggil orang itu, orang yang sakit tadi. Tapi rajanya nggak tahu kalau dia dalam kondisi sakit. Kemudian rajanya bilang, kamu aku angkat menjadi panglima perang karena kamu begitu gagah berani. Nah, begitu si panglimanya, eh orang ini diangkat jadi panglima, dia bilang, wah, nggak bisa Raja, saya ini kena kanker stadium akhir. Ntar lagi aku sudah out ya, sudah lock out deh dari dunia ini gitu. Nah, si rajanya bilang, kamu tetap jadi panglima perang. Aku akan memberikan dokter terbaik di seluruh Cina. Aku akan memanggilkan kayak gitu. Akhirnya dipanggil lah, dipanggil dokter-dokter hebat di seluruh Cina untuk menyembuhkan panglima perang tersebut. Nah, begitu si panglima perang tersebut itu sudah sembuh, teman-teman. Maju lagi, kalah. Kenapa? Karena dia sudah sehat, sudah nggak ada rasa takut, apa sudah nggak ada. Sekarang udah yang ada itu adalah rasa takut mati. Kalau dulu saat perang dia nggak punya rasa takut mati, karena udahlah nggak lagi juga. Nah, itu juga yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. Ayo teman-teman, perjuangkan, perjuangkan diri Anda benar-benar bisa berada pada relax mode. Bagaimanapun perjuangan teman-teman. Terserah mau ikut kelas saya, mau enggak juga silahkan, enggak apa-apa. Karena itu bukan hak saya ya, teman-teman. Hak saya adalah menyampaikan. Silahkan teman-teman. Ayo perjuangkan teman-teman. Bisa berada pada relax mode. Supaya apapun yang menjadi impian teman-teman itu lebih mudah terwujud. Gitu loh. Perjuangkan. Kok
saya masih punya luka batin dengan keuangan. Ayo, bagaimana caranya supaya luka batin itu sembuh? Saya punya luka batin sama pasangan. Ayo, sembuhkan luka batin itu. Saya punya luka batin sama mantan. Silahkan, ayo sembuhkan luka batin itu. Karena luka-luka batin itu adalah penyakit dari semua penyakit. Luka batinnya betul, kata Bu Wiwi, mudah lelah, seperti kurang power. Betul, karena memang itu tadi ya, ketika kita dalam kondisi stres, ya keluar hormon adrenalin. Hormon adrenalin itu adalah hormon-hormon yang menciptakan otot-otot. Otot-otot itu digunakan untuk melindungi diri kita sebenarnya. Mau berlari, diam, atau melawan. Itu memang. Energinya itu kalau stres itu energinya ke fisik. Ya, capek-capek, dapat ada berbagai penyakit yang datang. Ayo perjuangkan teman-teman. Apapun persoalan Anda, kuncinya satu, naikkan level energi Anda dari level energi survival ke relax. Sering-sering berada pada kondisi tersebut. Nanti itu teman-teman, rezeki apapun tuh buka-buka sendiri gitu. Banyak hal yang di luar dugaan, banyak hal yang di luar nalar yang akan teman-teman dapatkan. Ya, seperti itu. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, teman-teman, apapun itu, perjuangkan. Itu persoalan Anda cuma satu. Anda sering berada pada survival mode. Kenapa berada pada survival mode? Karena masih ada luka batin di masa lalu yang belum selesai. Kalau Anda mau naik, eh, itu naikkan diri Anda ke relax mode. Keajaiban itu mudah sekali. Oke? Baik, teman-teman. Ini sudah jam berapa ya? Jam 7-an ya? 6.54. Oke. Ada pertanyaan atau nggak ada, teman-teman? Silahkan. Ya, oh ini rata-rata udah orang-orang yang Bu Ida mungkin ya yang baru ini, baru gabung ya. Bu Ida yang belum tahu ya. Nanti bisa hubungi saya ya Bu Ida ya. Saya tahu Pak Selamat nanti. Ya, bisa hubungi saya kalau teman-teman ingin hari Rabu. Eh, Terakhir, nanti saya jelaskan di sana ada materinya dan ada prakteknya juga. Hanya 50.000 saja, tapi terakhir besok jam 9 pagi. Ya, kalau udah lewat itu berarti harga promo yang 100.000. Jadi terbatas. Ini hanya untuk 20 orang pertama aja. Oke, teman-teman. Saya akhiri Zoom kita pagi hari ini. Berkah berlimpah ruah selalu untuk kita semua, juga untuk orang-orang yang kita cintai. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, tolong di like, komen, subscribe untuk YouTube saya. Itu bukan untuk saya sebenarnya, tetapi kita niatkan bersama untuk membantu banyak orang ya, supaya banyak orang ketika jari teman-teman menjadi salah satu perantara untuk agar orang lain lebih tahu itu juga sudah luar biasa ya teman-teman ya. Jadi perantara saya juga butuh perantara teman-teman untuk hal ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pagi hari ini benar-benar menjadi cahaya buat teman-teman semua yang hadir maupun yang ikut rekaman di YouTube. Oke, baik teman-teman, kita akhiri ya. Kita berdoa bersama yuk. Kita lakukan nafas syukur dan cinta terlebih dahulu. Pejamkan mata, tarik nafas sambil menarik persoalan kita. Ya Allah, Alhamdulillah, Hirobil Alamin. Allah, Alhamdulillah, Hirobil Alamin. Allah. Rasakan dan bayangkan dua hal yang paling teman-teman syukuri pagi hari ini apa? Alhamdulillah, Hirobil Alamin. Ya Allah,
Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Teman-teman rasakan dan bayangkan dua hal yang paling teman-teman syukuri pagi hari ini apa? Ya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah, hamba mohon mulai saat ini apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan, apapun pekerjaan hamba dan apapun yang engkau karuniakan kepada hamba, kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu, lebih kau cintai dan lebih mencintaimu, membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadikanlah hamba rahmatan lil alaminmu yang setiap harinya bertambah baik dan bertambah baik hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik, husnul khotimah dalam pelukan cintamu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Baik teman-teman, saya akhiri ya praktek kita pagi hari ini. Praktek Zoom kita. Karena biasanya mengiringi mami kelas yang di pagi ya, jadi praktek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.